Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan program kami yaitu tentang form pasien atau Izinkan data saya untuk pasien. mengambil alih. Jadi, pertama-tama di program yang kami buat ini, saya terinspirasi dari bunda saya yang bekerja di rumah sakit. Kebetulan saya juga beberapa kali sering ke klinik dan saya melihat untuk pendaftarannya ada beberapa yang masih manual. Jadi menurut saya alangkah lebih baiknya kalau misalkan sistem pendaftarannya itu diubah menjadi by system. Oke, pertama-tama di sini ada form login. Jadi di sini itu untuk di form login itu kita tetap masukin username kita serta password yang sudah kita bikin sama seperti kalau misalkan kita buka mobile JKN. Untuk form yang selanjutnya itu ada form selamat datang. Jadi di situ kita bisa langsung masuk ke pasien umum. Walaupun di sini kami membuatnya form pasien umum saja, tapi setelah kita masuk ke form yang selanjutnya, itu kita bisa memilih beberapa poli sesuai rujukan kita, misal mau poli umum, poli gigi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang form dan penjelasan tentang eh, programnya itu akan dibawakan oleh teman saya. Form pendaftarannya itu akan dibawakan oleh Farid beserta programnya. Untuk form loginnya itu akan dibawakan oleh Ferry dan untuk programnya akan dibawakan oleh Yoga. Dan untuk yang terakhir, untuk form selamat datang itu akan dijabarkan oleh Bima dan programnya akan dijelaskan oleh Ilham. Jadi sekarang saya serahkan kepada Bima untuk dilanjutkan. Terima kasih. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tampilan eh, apa selamat datang. Di sini ada dua tombol itu ada pasien umum dan cancel. Saya ingin menjelaskan from selamat datang yang menjadi bagian tugas saya. From ini merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem. Fungsi dari from ini adalah sebagai halaman navigasi sebelum pengguna masuk ke progres pendaftaran pasien. Pada bagian atas pada bagian atas terdapat label selamat datang yang berfungsi sebagai judul halaman dan memberikan informasi bahwa pengguna telah berhasil masuk ke aplikasi. Selanjutnya terdapat tombol pasien umum yang berfungsi untuk membuka form biodata pasien umum. Ketika tombol ini ditekan, lalu sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman pendaftaran untuk mengisi data pasien yang diperlukan. Kemudian terdapat tombol cancel berfungsi untuk menutup aplikasi. Saat tombol ini ditekan pada program akan berhenti dan pengguna akan keluar dari sistem. Dari sisi program From Selamat Datang berperan sebagai penghubung antara halaman login dan halaman pendaftaran pasien sehingga alur penggunaan aplikasi menjadi lebih mudah dan struktur. Lalu From Biodata. Baik, di sini saya Jadi akan di sini menjelaskan. kita akan kembali menjelaskan seharusnya di sini kelompok kami menjelaskan lagi pasien dulu, tapi berhubung tadi dari selamat datang, jadi kami kembali ke logian pasien dulu dan nanti akan dijelaskan lagi sedikit oleh Ferry kenapa habis login pasien selamat datang lalu baru kita serahkan ke yang terakhir di form pendaftaran. Baik, terima kasih kepada Siva sudah memberikan waktu untuk saya menjelaskan tentang login pasien. Nah, pada slide ini itu ada beberapa tampilan. Yang pertama ada label username yang berfungsi sebagai petunjuk tempat pengguna memasukkan nama akun. Lalu yang kedua ada text file username, itu digunakan untuk mengisi username Anda, ya dengan contoh nama atau email, atau bisa nomor handphone. Lalu yang ketiga ada label password. Nah, label password ini berguna untuk petunjuk memasukkan kata sandi. Lalu yang ketiga ada password field, digunakan untuk memasukkan password yang
dengan karakter yang disembunyikan demi keamanan. Lalu yang selanjutnya ada tombol login. Nah, tombol login digunakan untuk memverifikasi username dan password agar pengguna dapat masuk ke sistem. Lalu lanjut lagi ada tombol reset. Nah, tombol reset ini digunakan untuk menghapus isi kolom username dan password apabila terjadi kesalahan input. Yang terakhir ada tombol exit digunakan untuk keluar dari aplikasi. Nah, untuk cara kerja form ini adalah pengguna memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan melakukan validasi. Jika data benar, pengguna akan masuk ke halaman utama. Lalu jika salah, sistem akan menampilkan pesan bahwa login gagal. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya bisa dipegang oleh Farid. Baik, terima kasih sih Pak atas mempersilahkan saya untuk menjelaskan terkait form biodata. Baik, saya Muhammad Farid Mustadila. Di sini saya akan menjelaskan terkait form biodata serta programnya. Pada kolom pertama di sini kita bisa melihat ada kolom nick. Maaf, Ilham bisa dilihatin dulu di bagian desainnya. Lalu kedua ada kolom nama beserta dengan teks fieldnya, lalu ada usia beserta dengan teks fieldnya. Kemudian pada kolom voli itu tidak memakai teks field namun memakai drop down ya. Di situ pengguna bisa memilih poli apa yang user yang akan memilih. Lalu ada tombol proses, hapus, ubah data, cari, exit, dan kembali, serta ada table. Untuk yang pertama yaitu kita akan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kolom-kolom yang ada pada form tersebut. Form di sini berfungsi untuk mengisi data user yang nantinya akan diproses. Boleh dijalanin Ilham atau nggak usah? Kita lanjut aja. Eh, pada pada bagian yang pertama, user akan memasukkan nick. Nick biasanya tertera pada KTP, lalu masukkan nama user itu sendiri, usia, lalu user memilih poli apa yang user pilih, lalu kemudian diproses. Nah, data-data yang user telah mengisi pada field-field tersebut kemudian akan masuk pada tabel yang ada di bawah. Kemudian untuk tombol hapus itu berfungsi untuk menghapus data yang sudah masuk ke dalam database. Kemudian ubah data di sini berfungsi untuk mengubah data apabila terjadi kesalahan atau salah input. Kemudian tombol pencarian itu berfungsi untuk mencari eh, satu data atau satu user jika data yang sudah diinput pada database itu sudah banyak. Maka tombol cari ini mempermudah kita untuk mencari data yang kita mau. Kemudian ada tombol exit di sini. Tombol itu berfungsi untuk eh, mengeksekut aplikasi yang kita jalankan. Kemudian ada tombol kembali yang berfungsi untuk eh, mengembalikan form ke tampilan awal. Sekian penjelasan dari saya. Bisa dilanjutkan ke yang lain. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Yoga dan terakhir oleh Ilham. Oke, baik. Tolong, maaf, Ilham, tolong masukin ke source, dalam source. Oke. Nah, di sini saya menggunakan get koneksi ya, karena koneksi ini sangat penting untuk masuk ke dalam satu database-nya. Tolong scroll ke bawah, Ilham. Nah, untuk koneksinya di sini kita pakai masih lokal. Pertama nih, kayak kita buat ngelink di database mananya kita gunakan. Terus di sini juga tersedia nama usernya. Karena ini nama user basic dari database tersebut, kita pakai nama root. Dan ini password karena teman saya sudah menggunakan password di dalam sini. Kalau misalnya tidak menggunakan password itu akan kosong. Tolong ke bawah lagi, Lam. Maaf. Terus di sini ada menu get MD5. Nah, MD5 ini sebagai enkripsi suatu passwordnya.
digunakan. Jadi passwordnya ini bakal, kalau misal di enkripsi itu bakal kodenya jadi secret atau kode random, nama-nama random. Untuk tampilannya kayak gini ya. Ya, bisa. Maaf. Bentar. Dari examnya aja. Exam langsung ke menu admin. Ini. Nah, dia pakai password hash ya. Jadi password hash itu yang tadi itu MD5. MD5 ini bakalan ngerubah password varchar ini menjadi kode random kayak 45A738 tersebut. Dan kalau misalnya kita menambahkan suatu user baru dan password baru, itu juga akan sama passwordnya seperti ini. Balik ke NetBeans. Ya, betul. Bisa tolong ke dalam buttonnya Ilham. Scroll bawah, Kenapa? scroll bawah. Nah, di button login. Bawah. Oke. Nah, jadi pertama ada di button login. Pertama tuh kita make sini string hash password get MD5 pass. Nah, di sini tuh karena kita menggunakan MD5 tadi, jadi kita panggil function MD5 yang ada di atas sama koneksi tadi. Itu kita pakai di sini. Dan di dalam sini kita mencarinya di mana itu username dan passwordnya yang kita cari. Jadi menggunakannya select bintang from tb user where username sama dengan dan datanya and password hash. Terus di sini kita urutin kayak misalnya paste set string ini buat nunjukin bahwa user itu ada di bagian mananya. Contohnya table baris keberapa. Terus di bawahnya ada kayak J option. Ntar kalau misal tuh ada opsi login berhasil. Terus bila misalnya ada password atau username salah tuh bakalan jadi error. Dan kita juga ngebuat agar mempermudah. Jadi di sini dikasih kalau misalnya ada yang error di mananya. Ntar di sini ada message error di mananya. Terus di bawah ada tombol cancel. Cancel ini akan seperti tadi dibilangnya Ferry. Dia tuh bakal nge-out suatu sistem tersebut. Jadi aplikasinya itu berhenti. Udah nggak bisa ngeran lagi. Terus next ke bawahnya lagi Ilham. Nah, di sini tuh ada buat menambah password. Jadi kalau misalnya password ini kosong, dia nggak bakal bisa password dan username yang kosong itu nggak akan bisa ngisi data. Jadi ada peringatan. Kalau misalnya passwordnya terisi, dia akan masuk ke dalam menu tambah passwordnya ini. Di dalam insert into tb user, username, password itu. Masih sama kayak di atas, strukturnya kita juga mengeset bait sama baris-barisnya ini, baris tabel tersebutnya, row-nya. Next ke bawah. Nah, terus di sini juga saya dibuat jadi fungsi if else ya. If else ini untuk eh, jika keadaan jika misalnya itu jika pendaftarannya berhasil, itu akan langsung masuk ke menu login. Kalau misalnya pendaftarannya gagal, itu tidak akan masuk ke menu login tersebut. Oke. Oke, makasih Yoga. Sekarang kita lanjut next ke Ilham. Oke. Terima kasih Siva atas kesempatannya. Ini izinkan saya untuk menjelaskan source code yang ada di halaman selamat datang. Nah, jadi selamat datang ini kan ada pasien umum dan cancel ya kalau di source code-nya. Nah, jadi ini pertama ada package tugas akhir itu untuk ngasih tahu kita ada di package mana. Nah, ini package tugas akhir. Terus public class selamat datang, extend Java Swim. Ini maksudnya berarti kelas ini bertindak sebagai window atau jendela untuk tampilan antar muka GUI yang selamat datang nih. Terus kita masuk ke bagian selamat selamat datang. Nah, di bagian atas terdapat konstruktor selamat datang yang memanggil metode init component. Metode init component ini
adalah blok kode yang digenerate secara otomatis oleh NetBeans. Fungsinya tuh untuk apa sih? Itu fungsinya untuk menginisialisasi dan mengatur tata letak background, label untuk tulisan selamat datang, dan dua buah tombol, yaitu pasien umum dan cancel. Nah, ini. Terus, lihat lagi ke bawah, ada private void pasien umum action perform. Nah, ini tuh merupakan bagian terpenting dari halaman ini. Ada pada action ini. Nah, pertama, metode pasien umum action perform. Ketika user mengklik tombol pasien umum yang di sini, baris kode ini akan dieksekusi. Pertama, program membuat instance atau objek baru dari form selanjutnya, yaitu form biodata pasien umum. Yang ini. Terus umum sama dengan new form biodata pasien umum. Lalu, umum set visible true. Nih, akan menampilkan halaman form biodata tersebut ke layar. Lalu, setelah itu pindah ke baris selanjutnya, yaitu dispose. Setelah perintah dispose dipanggil untuk menghancurkan atau menutup halaman selamat datang saat ini, sehingga jendela aplikasi tidak menumpuk. Jadi misalkan lagi tampil halaman ini, kalau klik dispose, klik tombol tadi, maka tampilannya akan berganti. Nah, selanjutnya ada cancel. Tombol cancel yang ini, cancel. Shortcutnya di bagian ini. Nah, cancel ini logikanya sangat sederhana. Jika tombol ini diklik, sistemnya akan menjalankan perintah ini, sistem exit 0. Yang artinya perintah ini tuh berfungsi untuk menghentikan program dan menutup aplikasi secara keseluruhan. Nah, di bagian akhir ada ini, yaitu metode main ya, main. Nah, metode ini berfungsi sebagai titik awal untuk menjalankan frame ini. Di dalamnya terdapat pengaturan look and feel menggunakan style Nimbus agar tampilan UI-nya lebih modern dan baris event queue invoke later untuk memastikan GUI berjalan dengan aman dan lancar. Ini ada, nah, sampai seperti ini. Udah, sekian dari saya. Akan lanjut, Pak. Oh iya, untuk Ilham, tolong masuk ke form biodata umumnya dong. Boleh. Si mic-nya belum dinyalain. Source, ke bagian source. Search. Oke. Oke, Ilham, Eh, kasih. di Sekarang sini kita kan lanjut ke Farik mau untuk menjelaskan form biodata yang terakhir. Silakan, Farik. Ini udah belum, Mam? Nah, Farid, bentar, di bagian sininya nih, Ham, di bagian penghubung connection yang itu belum ke connect ke database lu tadi. Maaf. hubung connection. Nah, yang di sini, ini masih, Ah, ini. ya, makanya tadi koneksinya gagal pas dites. Pantes. Terus sama localhost Yang tadi diganti. kelihatan tuh pasportnya. Ini 7 ya. Lah, Udah sama kayak yang di di login hampir sama. Atas-atas. ya, udah sama ya. 3307 sama. Sip, aman berarti ya. Giliran ulang deh. Peri, Hmm. ini sisa waktunya berapa menit lagi? Nyampe Per, 11.30.
Oke, Nah, silakan. silakan Parik, lanjut jelasin, Nah, menjelaskan. Baik. oke, baik. Di sini saya mau kembali menjelaskan terkait program yang ada pada form biodata pasien. Yang pertama ada eh, di sini kode yang pertama itu menjelaskan tentang koneksi database pada project ke database. Scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat eh, di sini terdapat kode yang menjelaskan tentang pengoneksian antara project dengan database. Lalu pada bagian code yang table, di situ berfungsi untuk mengambil data yang sudah diinput pada eh, form text field. Lalu kode ini berfungsi untuk menarik data agar bisa ditampilkan pada eh, UI hingga bisa terbaca oleh user. Bisa scroll lagi ke bawah. Lagi. Nah, ini untuk full code-nya. Lalu di sini juga menggunakan try catch yang berfungsi apabila program yang dijalankan atau kode yang dijalankan itu terjadi error atau kesalahan, maka sistem akan otomatis mengirimkan message dan menampilkan error apa yang gagal menampilkan kepada user. Kemudian bisa di scroll lagi ke bawah bagian buttonnya. Ini button yang mana ya? Yang ini bukan sih? Yang tambah ya? Ya ini button tambah. Di situ Oh, oke. menggunakan insert into soalnya. Oke. Oh, button ini proses ya. Ya betul itu button prosesnya. Baik. Oke, pada button proses ini kita lagi-lagi menggunakan try catch agar sistem yang dijalankan jika terjadi kesalahan itu bisa kita lihat, kita bisa deteksi errornya itu kenapa. Kemudian pada button tambah ini, di sini kita bisa lihat eh, button akan mengambil data yang sudah diisi oleh user yang ada pada text field, nick, nama, usia, kemudian poli yang nantinya akan dimasukkan ke database. Lalu akan ditambahkan juga eh, sebuah notifikasi bahwasanya data telah berhasil disimpan. Setelah user mengklik tombol tersebut, maka secara otomatis kolom-kolom yang ada pada form tersebut akan kembali menjadi kosong. Saya scroll lagi ke bawah. Eh, ini exit ya. Itu tuh yang button 3. Nah ya, ini adalah button exit di mana jika user mengklik tombol tersebut maka akan secara otomatis sistem akan mengeksekut program tersebut. Lalu di sini ada button yang kelima itu button cari ya. Kalau itu button cari ya, belum dinamain. Ya kan button cari itu. Ya ini button cari. Nah, Di situ menggunakan oke. perintah select bintang from soalnya. Select where, ada where-nya ya. Oke, di button cari ini di sini ada kode yang berisikan try catch juga. Kita menggunakan try catch kemudian pada hmm, apa ya? Pada perintah yang pertama itu kita menggunakan kode select bintang from yang berfungsi untuk mencari di tabel mana data itu ada. Lalu setelah kita mendapatkan data yang kita inginkan, kemudian sistem
akan memunculkan data-data yang memang sesuai dengan nick tersebut. Jika nick yang dimasukkan itu salah, maka di sini kita menggunakan eh, apa namanya, if else. Nah, jika data yang kita inputkan itu salah atau tidak ada pada database, maka program akan menyatakan bahwasanya data tidak ditemukan. Bawah lagi masih ada nggak? Oh, itu case-nya ya. Case di sini berfungsi ketika program yang dijalankan itu error, maka secara otomatis sistem akan menampilkan error apa eh, yang terjadi. Kemudian di sini ada button untuk update data. Pada code pertama itu ubah data ya. Nah, untuk kode yang pertama itu berisikan eh, kode SQL yang berfungsi untuk mengupdate eh, tabel apa ya, data data yang kita pilih tuh apa aja yang diupdate, mulai dari nick, nama, usia, lalu kemudian poli, bawah lagi. Lalu di sini ada if else juga yang berfungsi jika update tersebut berhasil, maka akan memunculkan notifikasi bahwasanya data berhasil diubah. Dan jika data yang diupdate tersebut tidak berhasil atau gagal, maka sistem akan secara otomatis akan memunculkan notifikasi bahwasanya data gagal untuk diubah. Lalu ada case juga yang berfungsi sebagaimana mestinya yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena di sini rata-rata untuk programnya itu menggunakan try catch agar meminimalisir terjadinya error yang tidak kita ketahui. Lalu di sini ini yang terakhir ya, tombol untuk menghapus data yang ada pada tabel dan data yang ada pada database. Kemudian ada if else juga yang berfungsi jika jika data yang dihapus tersebut berhasil, maka akan memunculkan notifikasi data berhasil dihapus. Dan jika data yang kita pilih untuk dihapus gagal, maka sistem akan secara otomatis memunculkan notifikasi bahwasanya gagal menghapus data. Oh ya, di sini juga ada if else yang lainnya. Kalau misalkan kita membatalkan hapus data, maka sistem akan secara otomatis untuk apa? Hapus data. Bentar. Oh, ini notifikasi dialog eh, peringatan kalau kita itu belum memilih data yang akan kita hapus. Seperti itu. Oh, ini button yang mana? Button cancel ya? Itu button Oh, iya, kembali, Pak. button kembali. Oke. Kode yang ada pada button kembali ini berfungsi ketika user mengklik button tersebut, maka program akan secara otomatis kembali ke form selamat datang. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ardi atas penjelasannya. Oh, Mungkin untuk penjelasan dari kami dari kelompok 3
Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Mungkin ada yang mau ditambahin Eh, atau di sini mau ada yang saya tambahin. Pertama kan tadi kita belum sempat ngelihat tampilannya seperti apa bila di run kan. Coba Ilham tolong daftar dulu username-nya, username baru. Pakai nama Ilham aja. Oke, Ilham, passwordnya 123 mungkin atau Ilham 123 aja. oke, kita daftar ya. Daftar, ya. Oh, sebentar, untuk buktiin fungsinya. Kalau masih ada tabel yang kosong, Em, Ya. sorry sorry. Sorry dipotong. Mungkin untuk prakteknya nanti kami akan screen record sendiri atau kami akan melakukan Zoom setelah ini karena kurang dari 1 menit lagi Zoom kami akan selesai. Jadi untuk saat ini kami hanya bisa mempresentasikannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. guys. Hai, thank you guys. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita Waalaikumsalam. bakal lanjut buat ngejelasin gimana aplikasinya itu berjalan. Pertama di sini di login pasien. Di login pasien ini ada username, ada password. Dan pertama-tama kita akan mendaftarkan username yang akan kita buat ya. Misalnya username-nya itu Ilham. Passwordnya itu Ilham 345. Nah, di sini passwordnya itu nggak kelihatan karena di dalam codingannya itu ada kode yang emang buat si passwordnya itu jadi bintang, bintang, bintang. Oke, coba didaftarin, Ham. Oke, di sini sudah berhasil untuk menyimpan. Sekarang kita coba login dengan username yang sudah kita buat. Oke, coba kita login. Nah, di sini kita sudah masuk ke form selamat Ini datang. perlu di-run ulang atau? Nggak usah, nggak apa-apa. Nah, jadi tadi Oke. dengan kita klik daftar itu kita bisa otomatis langsung masuk karena by sistemnya sudah masuk ke database yang pihak klinik punya gitu. Dan untuk di tampilan selamat datangnya itu ada button pasien umum dan cancel. Sekarang kita mau coba klik ke pasien umum. Apakah dia akan lanjut ke formnya? Oke, ternyata lanjut ya. Nah, di form biodata ini tuh ada nick, ada nama, ada usia, ada poli. Untuk nicknya sendiri itu digunakan sebagai primary key agar jika kita mau mencari data, itu kita bisa menggunakan nick kita masing-masing. Jadi kita bisa mengubah data di polinya, di usianya, atau di namanya jika ada sedikit kesalahan itu. Pertama kita masukkan nicknya dulu. Nicknya misalnya di sini kita menggunakan NIM ya, anggap aja itu nick. Misalkan 23 10 11 400 747 atau enggak NIM-nya Ilham deh. Oke, untuk nama berarti menyesuaikan dengan yang punya nick ya, Ilham. Usianya berapa tuh? 70 ya? 20 Oke, lah, misalnya, 20. misalnya kita mau ke poli umum, udah di poli umum, coba kita proses langsung. Coba diklik. Oke, di sini data sudah berhasil disimpan. Sekarang kita akan mengubah polinya ke poli anak atau poli gigi. Sekarang dimasukin dulu untuk nick-nya.
kita klik cari dan nanti akan muncul untuk nama, usia, dan polinya. Sekarang kita mau mengubah polinya menjadi poli gigi. Oke, coba kita klik lagi ubah data. Oke, di sini data sudah berhasil diubah yang tadinya poli umum jadi poli gigi. Nah, sekarang kita mau coba menghapus data. Kita klik dulu nih nicknya yang 1234 biar lebih gampang. Di nick atasnya kita ketik lalu klik cari dan langsung hapus. Klik button hapusnya. Nah, di sini muncul pop-up. Jadi, ini tuh untuk menghindari kesalahan penghapusan data, pemrosesan data gitu. Jika datanya sudah benar, itu kita pasti akan klik yes. Jika ternyata datanya salah ambil, kita bisa klik no. Jadi datanya itu tidak langsung terhapus. Oke, klik yes. Dan data sudah berhasil dihapus dengan munculnya pop-up data berhasil dihapus gitu teman-teman. Sekarang kita langsung klik button exit, seharusnya langsung keluar ya. Yeay, berhasil. Programnya selesai. Yeay. Oke, sekian Keren. dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.